teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi tentang kalimat yang melemahkan. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Apa sih kalimat yang melemahkan itu? Seringkali kita jumpai pada UTBK nih teman-teman. Nah, kalimat yang melemahkan merupakan kalimat yang memiliki hubungan dengan topik bahasan tetapi bertolak belakang dengan argumen yang terdapat dalam teks. Hal ini berkaitan nih dengan materi paragraf, materi topik, dan materi ide pokok. Dalam menentukan kalimat yang melemahkan, maka kita harus menentukan dulu topik bahasan serta gagasan utama yang ada pada sebuah paragraf. Hal ini perlu dilakukan agar kita dapat mengetahui mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Diingat ya teman-teman bahwa sebuah paragraf harus memiliki kepaduan dan keserasian di antara kalimat-kalimatnya. Atau seringkali kita sebut memiliki kohesi dan koherensi. Nah, lalu bagaimana cara untuk menentukan kalimat yang melemahkan? Kak Cynthia akan bahas cara-caranya. Yang pertama, adik-adik harus membaca isi teks atau paragraf secara keseluruhan. Yang kedua, identifikasi ide pokok paragraf. Ide pokok ini dapat ditemukan dalam kalimat utama, biasanya terletak di awal atau akhir kalimat. Yang ketiga, identifikasi topik bahasan pada paragraf atau teks tersebut. Dibedakan ya antara gagasan utama dan topik bahasan. Kalau topik itu dia menjelaskan keseluruhan isi teks. Lalu yang keempat adalah cermati setiap kalimat. Cermati kalimat utama dan cermati kalimat penjelasnya. Lalu yang kelima, cermati kalimat berdasarkan kohesi atau keserasian dan koherensinya atau kepaduan. Serta yang terakhir, tentukan kalimat yang tidak memiliki kohesi dan koherensi serta berlawanan dengan argumen atau topik dalam teks. Kohesi merupakan keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan yang lain, sedangkan koherensi adalah kepaduan makna yang ada pada kalimat. Nah, seperti itu adik-adik cara-cara dalam menentukan kalimat yang melemahkan. Setelah melakukan beberapa cara tersebut, kalian akan dengan mudah menentukan kalimat yang melemahkan. Nah, sekarang agar lebih paham, Kak Cynthia punya beberapa soal nih untuk adik-adik di rumah. Kita mulai dari soal yang pertama. Bacalah teks di bawah ini. Kangkung merupakan sayuran bergizi tinggi dan banyak digemari oleh berbagai kalangan. Selain rasanya yang nikmat, kangkung juga memiliki banyak manfaat. Kangkung mengandung vitamin dan mineral penting bagi kesehatan tubuh. Kangkung mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, fosfor, dan antioksidan. Kandungan tersebut membuktikan bahwa kangkung menjadi makanan yang bergizi. Namun sayangnya, kangkung memiliki efek samping berbahaya bagi tubuh karena terdapat kandungan gizi yang berbahaya bagi beberapa penyakit. Kira-kira kalimat melemahkan pada paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor berapa ya? Silahkan dipilih adik-adik. Ya, jawabannya adalah kalimat 6. Kita lihat ya dalam paragraf. Kalimat 6 itu berbunyi, namun sayangnya kangkung memiliki efek samping berbahaya bagi tubuh karena terdapat kandungan gizi yang berbahaya bagi beberapa penyakit. Kalau kita lihat untuk topiknya memang memiliki keserasian ya dengan kalimat lain yaitu mengandung bahaya dari kandungan gizi kangkung.
Karena dalam paragraf tersebut kan dibahas kandungan gizi yang terdapat dalam kangkung. Tapi sayangnya argumen tersebut melemahkan argumen yang lain. Kalau di kalimat lain dibahas positif dari kangkung, nah di kalimat 6 ini membahas kandungan berbahaya. Sehingga dalam satu paragraf tidak boleh disertakan dua ide pokok sekaligus. Jadi kalimat yang melemahkan pada paragraf tersebut adalah kalimat 6. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 nih adik-adik. Insomnia adalah gejala kelainan berupa sulit tidur dalam jangka waktu yang lama. Gejala tersebut biasanya diikuti gangguan fungsional tubuh saat bangun dari tidur. Insomnia sering dikaitkan dengan penyakit psikologis manusia. Dalam hal ini, insomnia memang memerlukan penanganan yang serius dari medis. Hal tersebut disebabkan oleh bahayanya insomnia bagi tubuh dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jika informasi di bawah ini ditambahkan pada teks di atas, kalimat manakah yang akan melemahkan argumen tersebut? Ada 5 pilihan juga nih. Silahkan adik-adik cermati dan tentukan pilihannya ya. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah yang B. Gejala insomnia adalah hal biasa yang dialami para remaja. Mengapa kalimat ini melemahkan? Karena kalimat ini bertentangan dengan isi argumen paragraf tersebut. Sehingga jawabannya yang B. Oke adik-adik, pembahasan mengenai kalimat yang melemahkan sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK. Yuk bisa yuk!